奇妙带领，渐渐成就你荣耀计划。我们再次同心合一的站立，成为你国度中心的大事。我要看见祝福临到我的国家，愿你荣耀完全彰显，充满着地。维持爱的土地，我们要站立，向你献上我们最恳切的祷告。我们必能看见你成就大事，来传话恢复我们国家。唯有你生命留住，将被高举，超过全地之上。我们渴望看见我所爱国家，从一切困难中的拯救，行走在完全正直的道路，为你发光，来彰显你荣耀。我要看见祝福临到我的国家，愿你荣耀完全彰显，充满着地。维持爱的土地，我们要站立，向你献上我们最恳切的祷告。我们必能看见你成就大事，来传话恢复我们国家。唯有你生命留住，将被高举，超乎全地之上。神灵去，你来，充满着这地。耶稣，我渴望更认识你，更深的经历。是灵气的来，改变美丽，改变我的心，改变我的心。我眼睛，我多么不认识你，我多么不认识你，我不配的，我不配的。我不配得你，我就圣洁，圣洁，圣洁归我尊崇你荣耀，荣耀，荣耀归我主。这个姐妹，她左面的神经痛，
痛到他的耳朵听不见声音，痛到他的脖子不能，他只能这样整个转，他不能脖子来动，他非常的痛苦。他去看医生，小医院说你去看大医院，他去了大医院，医生说你想太多，他没办法，是你想太多。他说他的确想很多，他想到好久以前有一个人跟他借的钱，是他一个好同事，是他的上司，跟他借钱没有还就跑掉了。他想到这个，他心中非常的气，非常的苦。今天晚上来到祷告会当中，有人为他祷告，他宣告他饶恕这个借钱跑掉的人。当他饶恕的时候，他的耳朵的听力开始恢复，他的脖子可以开始向右转。他说耶稣是最厉害的医生，耶稣不但医治他心里面的苦，医治也恢复他身体的健康。自己带过来，跟我说，谁做的这个美好的事？是谁？主耶稣，是谁？主耶稣，他去。You feel Jesus, right? 你感受到耶稣对不对？ Yeah, he's near me. 他非常靠近我， He's near you too. 他也很靠近你。 Listen. 领受，你也领受。文华牧师过来。这位婆婆她她的左耳已经有14年听不到声音了，但是在祷告的时候，她的左耳已经恢复，现在可以听得到声音。这位姐妹在过去20年里面，她颈椎跟脊椎动了5次的手术，她有忧郁症，她被关在精神病院里面，她不断的撞墙，她想自杀，她的手上充满了割腕的痕迹，2只手充满了，她不想活。但是今天晚上，神的灵触摸到她，她知道她是神所宝贵的，她也不再记恨以前这些伤害她的人。你慢慢。Womb of the Holy Spirit, dan Roh Kudus akan segera melahirkan ke dalam kehidupan Anda perkara-perkara yang tidak Anda duga. Justru ketika Anda lemah, kuasanya akan sempurna bekerja. Dia akan memberikan mujizat yang telah Anda tunggu-tunggu. Bukan karena kita layak, karena iman kita cukup, tapi karena Dia mengasihi kita semua. Yang dikasih Tuhan katakan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Jangan pelit tepuk tangan karena Tuhan ada di sini. I love you. Jakarta, I love you. Indonesia, I love you. Dimanapun Anda menyaksikan ini,
Roh Kudus ada di sini. Dia adalah sahabat saya yang paling karib sejak 21 tahun lalu. Saya menerima Yesus. Dan tadi waktu lagu terakhir, I exalt thee, kau ku sembah. Saya berada di ruang tunggu, sedang sembahyang berdoa. Tubuh saya gemetaran semua. Saya merasakan kemuliaan Allah. Karena itu saya tahu dia ada di sini. Dear Holy Spirit, you are here. Engkau ada di sini. Pernah waktu saya baru terima Yesus 21 tahun yang lalu. Dan selama 1 minggu, saya dielus-elus sama Roh Kudus secara nyata. Saya merasa beruntung sekali punya pengalaman seperti itu. Bukan berarti dia lebih mencintaiku daripada mencintaimu. Setiap orang pengalamannya berbeda. Tapi roh yang sama mau menjamah kita semua. Saya dielus-elus selama 1 minggu. Jadi baik saya ke sekolah, maupun saya ke gereja sendirian di rumah atau di tempat umum, maupun di kamar tidur saya, sampai di kamar mandi, saya dielus-elus sama orang secara nyata. Meskipun saya lihat keliling, gak ada siapa-siapa. Dan ada damai sejahtera. Dia itu roh kasih. Dialah kasih Allah yang dicurahkan dalam hati kita. Dan dia ada di sini. Dan dia tidak mengenal jarak. Tuhan bisa bekerja di mana saja Anda berada. Amin. Buka bersama dengan saya sekarang. Saya mau bicara tentang roh ini. Saya mau bicara soal rohnya Yesus. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37. Judulnya air sumber hidup. Yohanes 7 ayat 37. Kalau Anda sudah membukanya, kalau membawa Alkitab, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Yohanes 7 ayat 37. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, berhenti sebentar. Ini juga hari terakhir Festival Kuasa Allah di Jakarta dan puncak perayaan kita. Jadi ada kemiripan yang terjadi 2000 tahun lalu dengan sekarang ini. Lalu Yesus berdiri dan berseru. Tahukah, saya cuma berdiri dan berkhotbah. Tapi di sini di sebelah kanan saya, sebenarnya dia ada di mana-mana, nggak cuma di sebelah kanan saya, dia juga ada di sebelah kanan Anda. Dalam hadirat Allah tidak ada jarak. Dia maha hadir dan dia bisa menyatakan hadiratnya di dekat Anda sekarang. Di sini hadir seorang yang saya membuka tali sepatunya pun saya tidak layak. Dia tidak hadir secara fisik waktu seperti di Galilea. Ketika dia berjalan keliling dan menyembuhkan orang-orang yang dikuasai iblis. Waktu itu, misi Yesus adalah naik ke kayu salib untuk menebus dosa kita, orang-orang berdosa. Dia sudah bangkit, dia sudah diangkat ke sorga. Di dalam kalender Indonesia dikatakan kenaikan Isa Al-Masih. Bagi saya, Yesus lebih dari Isa Al-Masih. Seperti yang saya katakan tadi malam. Yesus itu juru selamat, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Yang percaya katakan amin. Setelah dia naik ke sorga, dia curahkan Roh Kudusnya. Supaya Yesus tidak hanya terpaku hanya di Galilea atau di Timur Tengah. Dia bisa berada di semua tempat pada saat bersamaan. Karena kali ini, sekarang di dalam perjanjian baru ini, dia hadir di dalam rohnya. Roh Kudus itulah roh Yesus. Sekalipun dia nggak kelihatan, nggak usah tunggu seseorang tumpang tangan. Dari tadi waktu Anda antri di depan, belum bisa masuk, Roh Kudus sudah ada di sana. Ketika Anda belum menyalakan televisi atau komputer Anda untuk live streaming saat ini, Roh Kudus sudah ada di rumah Anda. Siapa di sini yang tadi merasakan jamahan Roh Kudus? Siapa di sini tadi merasakan hadirat Roh Kudus waktu datang? Iya. Bahkan ada orang yang disembuhkan sebelum dia datang mencapai tempat ini waktu masih macet di jalanan. Setelah Yesus naik ke sorga, dia hadir dalam rohnya. Di sini ada seorang yang berdiri di dekat saya, yang membuka tali sepatunya pun saya nggak layak. Dia bukan cuma berdiri dan berkhotbah, sebab berkhotbah itu hanya sampai ke telinga. Tetapi berseru, dia berdiri dan berseru. Pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru. Berseru itu sampai ke hati. Itulah kuasa Roh Kudus. Saya cuma bisa berkhotbah, tapi dialah yang berseru ke hatimu. Lalu apa kata Yesus di sini? Barang siapa haus, katakan haus. Katakan yang keras, haus. Di rumah Anda juga katakan yang keras, haus. Puji Tuhan. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku, kata Yesus, dan minum.
Kita tidak datang kemari untuk mencari roh agamawi. Sudahlah, lupakan roh agamawi, tradisi gerejamu. Lupakan sebentar saja. Anda dari latar belakang kepercayaan apa? Sebab tidak relevan di dalam hadirat Roh Kudus. Saat ini setiap orang berdiri sama, berharga di mata Allah. Kita datang kemari karena kita haus. Karena kita rindu mendapatkan jamahan Tuhan. Karena kita rindu mendapatkan curahan Roh Kudus. Apa kata Yesus? Yesus berkata, dicatat di Kisah Rasul pasal yang pertama. Dia berkata, Yohanes Pembaptis akan membaptiskanmu ke dalam air atau mencelupkanmu ke dalam unsur alami. Namanya air. Tetapi aku, kata Yesus, aku akan membaptiskan kamu ke dalam Roh Kudusku. Dan Markus 16 mencatat, salah satu tanda daripada orang yang dibaptis oleh Roh Kudus adalah ia akan berbicara di dalam bahasa yang baru, bahasa sorgawi yang diberikan oleh Roh Kudus sendiri. Dan Alkitab juga berkata, kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan mendapat kuasa. Kamu memperoleh kuasa untuk menjadi saksiku di mana-mana. Ngomong-ngomong soal baptisan Roh Kudus, saya mau tanya dulu di sini, siapa yang belum dibaptis oleh Roh Kudus? Kalau Anda tidak tahu apa itu baptisan Roh Kudus, Anda sebaiknya angkat tangan saja. Berarti Anda lah orangnya. Siapa yang di sini belum dibaptis oleh Roh Kudus? Angkat tangan. Ya, kalau Anda tidak mengerti berarti Anda juga belum. Gini aja, saya minta, dan Anda nggak sendirian, jangan malu, orang Indonesia jangan minder, jangan merasa kalau berdiri di tempat ibadah sebesar ini, Anda merasa seolah-olah dilihatin semua orang. Nggak ada, yang lihat cuma Tuhan. Saya minta tadi orang-orang yang berkata, saya belum dibaptiskan ke dalam Roh Kudus, saya belum mendapatkan bahasa roh, saya bahkan tidak tahu ada yang namanya Roh Kudus. Bolehkah dengan hormat, saya persilakan Anda bangkit berdiri dimanapun Anda berada? Jangan takut, yang berdiri banyak saya yakin. Anda nggak sendirian. Wow, banyak sekali. Di rumah juga sama, Anda bisa ikuti instruksi saya. Oh, kasih tepuk tangan untuk mereka, lihat Anda dicintai. Tetap berdiri, tetap berdiri, tetap berdiri ya. Saya mau melakukan sesuatu. Ayo, kita minta Roh Kudus yuk sama Bapak yuk. Alkitab berkata, Bapak nggak akan kasih kalajengking kalau kita minta roti. Kita nggak akan kasih ular kalau kita minta air. Bapak memberikan Roh Kudus kepada barang siapa yang memintanya. Kita masuki gerbangnya. Kita akan dibawa lebih dalam mengenal siapa itu rohnya Yesus. Bagaimana kita bisa bermitra dengan dia. Bagaimana menyatu. Saya ajak Anda melakukan sebuah tindakan iman bersama dengan saya. Anda yang menyaksikan lewat screen, Anda bisa lakukan yang sama. Kalau Anda sendirian, Anda cukup nanti ulurkan tangan ke depan. Atau angkat tangan saja di tempat. Tapi kalau Anda beserta dengan saudara seiman, Anda bisa bergandeng tangan juga baik. Saya ajak Anda berdoa. Begini caranya. Alkitab berkata, kalau kita menerima Roh Kudus, kita akan mendapat bahasa lidah juga. Itu bahasa doa, kita akan jadi saksi sampai kemana-mana. Tanda itu dicatat sebagai tanda orang percaya. Syaratnya sederhana. Cookies itu ditaruh di rak yang paling rendah supaya kita semua menggapainya, yaitu cuman haus. Aduh, cuman haus. Cuman haus, hanya haus saja sudah bisa terima. Saya nggak bisa ajari Anda untuk berbahasa roh karena itu karunia, tapi saya bisa ajari Anda untuk beriman menerimanya. Mau? Saya ajak Anda berdoa, begini caranya. Saya akan ajak Anda doa sekalimat demi sekalimat. Simple sekali, Anda ikuti. Asal hati Anda haus, Anda pasti akan menerima. Ketika saya berkata dalam nama Yesus, amin. Saya minta semua kita yang duduk, yang sudah terima bahasa roh, yang sudah ngerti baptisan Roh Kudus, kita berbahasa lidah bersama-sama, akan tertularlah mereka dan Roh Kudus akan dicurahkan atas mereka. Mau kita lakukan itu? Anda yang berdiri, jangan berpikir, nanti gimana ya, aku mulai ngomong apa ya? Nggak usah khawatir. Bahasa itu akan muncul sendiri. Karena Roh Kudus akan seperti api, lidah api di atas kepalamu. Mau? Ya. Dan jangan berhenti sampai saya berkata stop. Tidak ada orang bisa berbicara bahasa manusia kecuali saya yang memberi instruksi. Sebelum saya memberi instruksi, tetap berbahasa lidah di seluruh ruangan ini dan dimanapun Anda menyaksikannya. Saya ikat di dalam nama Yesus setiap bahasa manusia, Indonesia, bahasa lainnya, bahasa Inggris, Chinese, atau bahasa manapun yang dikenal oleh dunia, saya ikat. Saya hanya lepaskan bahasa lidah. Anda siap? Anda siap? Mari yang berdiri angkat tangan.
Yang duduk gak perlu tumpang tangan. Saya mau Anda melihat mujizat bisa terjadi di mana-mana, bahkan tanpa penumpangan tangan. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya haus. Beri saya Roh Kudus. Baptiskan aku ke dalam Roh Kudus-Mu dengan tanda berbahasa lidah, agar saya menjadi saksi-Mu yang berani sampai ke ujung dunia. Tuhan, saya haus, saya percaya, saya bisa menerima, karena Roh Kudus ada di mana-mana. Turunlah atas hidupku, penuhi aku sekarang. Aku terima dengan iman, di dalam nama Yesus Tuhan. Anda siap? Katakan, saya haus. Katakan dengan keras, saya haus. Layaknya orang yang haus, katakan dengan keras, saya haus. Saya mau menerima dengan iman, di dalam nama Yesus. Anda siap? Dalam nama Yesus. Katakan lagi, dalam nama Yesus. Amin. Terima. Ora mana la vaya segala para la yaso. Hira la la ya di la vaya solean. De mana curahkan Romo atas Jakarta, atas Indonesia, lewat kamera. Tuhan menjamah kemana-mana api Roh Kudus. Hira mana. Oh, Rabaya Serabana. Jangan berhenti, semua berbicara dalam bahasa baru. Stop. Semua tangan turun. Anda tetap berdiri, yang berdiri tadi. Dalam hitungan ketiga, yang barusan menerima bahasa roh, masih ada sekarang yang masih terus berbahasa lidah, gak bisa berhenti. Tapi Anda kalau bisa ikuti instruksi saya, coba ikuti. Kalau Anda barusan menerima bahasa lidah untuk pertama kali, dalam hitungan ketiga, tangan diangkat, jangan diturunkan sampai saya minta. 1, 2, 3. Wow, Anda yang duduk lihat kanan kiri, lihat, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oh haleluya, rohnya dicurahkan. Haleluya, yang barusan menerima tetap diangkat tangannya. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dia hadir di sini. Oh haleluya. Tangan diturunkan. Anda yang barusan menerima bahasa roh, baru tadi ini, silakan duduk, yang belum tetap berdiri. Oh wow. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Mau tahu kenapa? Karena tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Saya nggak akan menyerah. Anda yang masih berdiri, jangan putus asa. Orang yang terima bahasa roh bukan berarti lebih rohani daripadamu. Tapi kita diajari untuk tekun dalam iman, bukan? Berdoa jangan cuma sekali. Kalau sekali tidak mempan, sekali lagi. Kita ajak, saya doa lagi. Doa lagi dengan instruksi yang sama, Anda ikuti. Setelah saya berkata amin, semua berbahasa lidah, termasuk mereka tadi yang pertama kali menerimanya. Kita berbahasa lidah dengan sukacita, memuliakan Allah. Oke? Ikuti saya sekali lagi. Semua jemaat ikuti instruksi ini juga ya. Semua tadi yang belum menerima bahasa roh, tetap berdiri meskipun tinggal sedikit, tetap di atas kedua kaki Anda. Ikuti saya berdoa, katakan, Tuhan Yesus. Ayo yang keras, Tuhan Yesus. Saya masih haus. Saya tidak putus asa. Saya tidak menyerah. Karena janji Allah itu sejati. Aku mau menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, berbahasa roh, untuk berdoa. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, dengan kasih yang ilahi. Tuhan, aku haus. Katakan yang keras, Tuhan, aku haus. Tuhan, aku masih haus. Aku percaya. Aku terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Are you ready? Dalam nama Yesus. Apakah Anda siap? Dalam nama Yesus. Amin.
Shabarabayase. Receive. Shigabarabadagaya baralabo. Indal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 a. Shelalabo. Dirabayaso. Diralayaso. Diralabayaso. Dimana-mana-mana-mana. Yang lewat media, terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Yang lewat media, terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Oh, terima kasih untuk Pentakosta. Terima kasih untuk Pentakosta. Dodo-dodo. Hirabadaba. Yele-bele-bele-badaba. Dodo-dodo-badaba. Shedabadaba. Hirabadaba. Yele-bele-badaba. Yele-dodo. Shedayano. Oh, Ramayaso. Ramayase. Inamayaso. Hirabababaya Sandarabo. Shabababababababa. Hiralalalabadaya. Receive the Holy Spirit. Orabadabayabadabadabayababababababa. Shabababababayalalaba. Shelalalalo. Shababababababababa. Lal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 a. Shebabababayase. Shebababababababa. Hirabadalabayabada. Shinalabadalabada. Stop. Semua tangan turun. Dari antara Anda yang berdiri yang barusan menerimanya waktu kita berdoa kedua kali. Seperti tadi, angkat tangan, jangan turunkan sampai saya minta. 1, 2, 3. Haleluya. Kasih tepuk tangan dong yang meriah. Ini mujizat mulai terjadi. Hal seperti ini tidak bisa direkayasa, bukan? Tidak ada yang ajari mereka. Mereka datang kemari clueless, tak tahu apa itu bahasa roh. Saudara yang barusan mengangkat tangannya, duduk, sisakan yang belum terima. Tambah sedikit lagi, lebih sedikit lagi untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Siapa bilang kita menyerah? I don't quit. Saya tidak gampang menyerah. Karena saya belajar dari majikan saya, juru selamat saya, bapak saya, best friend saya, Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita doa lagi sekali yuk. Tapi kali ini ada perbedaan. Karena orangnya sudah tinggal sedikit. Setelah saya bilang amin, saya minta orang-orang yang duduk di sekelilingnya, lihat orang-orang yang berdiri di dekat Anda. Termasuk jikalau Anda baru terima bahasa roh, hari ini juga Anda tidak boleh bolos. Anda justru harus jadi orang yang paling bersyukur hari ini. Anda orang pertama ketika saya berkata amin, orang-orang sekeliling yang berdiri, yang duduk, langsung berdiri, kelilingi mereka, dan ulurkan tanganmu kepada mereka. Minimal kelilingi, kalau tidak ditumpang tangani. Amin? Bisa? Lalu kita sama-sama semuanya tenggelam di dalam sungai Roh Kudus malam hari ini. Are you ready? Jelas ya? Setelah saya bilang amin kali ini, semua yang duduk berdiri kelilingi mereka. Jadi sekarang mulai hafalin dulu. Siapa yang berdiri di sekeliling Anda? Orang itu nanti menjadi target kasih Anda. Kuasa Allah akan dicurahkan. Mari kita berdoa sekali lagi. Katakan, Tuhan Yesus, yang terakhir bukan berarti yang terhina. Katakan, Tuhan Yesus, yang terakhir justru Kau cinta. Aku masih mau dibaptis dengan Roh Kudus. Karena aku perlu hidup di zaman ini. Aku butuh dipenuhi oleh Roh Allah. Baptiskan aku. Katakan yang keras, baptiskan aku ke dalam Roh Kudus-Mu dengan tanda berbahasa lidah. Aku mau jadi saksimu. Aku mau berdoa. Penuhi aku sekarang. Aku terima dalam nama Yesus. Are you ready? Dalam nama Yesus. Aku terima dalam nama Yesus. Amin. Salam. Doa. Mana Yosef. Sembah. Di nama baya so. De baya se. Oh, baya se. Iya mama ya se. Inamaya
Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidupku, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidup, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Haleluya, haleluya, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Mari segera duduk. Kita baru mengcover 1 ayat saja dan penggenapannya. Masih ada 2 ayat lagi untuk digenapi malam hari ini. Roh Kudus tetap sabar menanti, tapi Dia juga ingin segera untuk semakin dekat dengan engkau. Yohanes 7 ayat 38 sekarang. Air sumber hidup. Pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepada Aku dan minum. Tapi apakah Roh Kudus hanya untuk baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah? Jauh lebih dari itu. Ayat 38 berkata, barang siapa percaya kepada Aku, katakan percaya. Katakan yang keras, percaya. Katakan iman. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, seperti yang Alkitab tulis, janji-janji yang tertera di dalam buku, di atas segala buku ini, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang saat itu karena Yesus belum dimuliakan. Waktu itu Yesus masih hadir secara jasmani, menunggu sampai Tuhan Yesus absen secara fisik, maka Dia akan hadir secara roh. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran sungai kehidupan. Saudara tahu? Bukan cuma sekedar bahasa roh yang Dia mau beri. Sungai ini dinubuatkan oleh Yehezkiel, the inner river, atau sungai rohani. Tuhan membawa Yehezkiel untuk melihat sungai rohani itu dari kacamata Tuhan. Dan kemanapun sungai itu mengalir, Dia selalu memberi kehidupan. Dan sungai ini adalah sungai yang menyembuhkan. There's a river that flows from the fountain of God, and it heals everything along the way.
I have tasted and know that for every broken heart there is healing in Jesus' name. There's a river that flows from the fountain of God, and it heals everything along the way. I have tasted and know that for every broken life there is healing in Jesus' name. There's a river that flows from the fountain of God. Ada sungai yang mengalir dari tahta Allah. And it heals everything along the way. Dan sungai itu menyembuhkan barang siapa yang sakit yang dia lalui. I have tasted and know that for every broken heart there is healing in Jesus' name. Aku sudah merasakannya sendiri. Dan aku tahu dan mengenal dia. Bahwa ada kesembuhan bagi setiap hati dan hidup yang hancur. Waktu saya umur 6 tahun, saya pernah mengalami this river, sungai ini. Dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran sungai kehidupan. Yang dimaksud oleh Yesus adalah Roh Kudus yang akan melawat hidup kita yang membutuhkan. Waktu umur 6 tahun saya belum kenal apa-apa, tak tahu apa-apa. Tapi saya adalah anak kecil yang kurang ngeh di sini. Jangan pernah rendahkan orang yang punya kebutuhan khusus. Saya pernah sedikit banyak merasakannya. Ketika saya berusia 6 tahun, rekan-rekan, teman-teman sekelas saya semua minimal bisa ingat nama mereka. Saya tidak pernah bisa spell nama saya dengan benar. Saya dipanggil oleh banyak orang, tak terkecuali oleh sanak saudara sendiri, paitse atau idiot. Itu panggilan kecil saya. Jangan coba-coba panggil saya itu sekarang. So, saya sudah diubahkan oleh the river of life. Oleh sungai kehidupan itu. Saya dulu adalah bahan ketawaan seluruh sekolah. Karena saya paling trauma pergi ke sekolah. Karena setiap kali saya datang, saya selalu masuk ke kelas yang tidak benar. Saya bisa tiba-tiba kesasar, tersesat. Karena saya nggak ingat kelas saya tiba-tiba ada di kelas 4 padahal saya umur 6 tahun. Saya bisa berada besoknya di kelas 2, besoknya lagi di kelas yang lain. Jarang sekali yang benar, ditertawakan satu kelas yang bukan teman-teman saya. Anak kecil yang trauma, bukan karena saya bodoh mau demikian, tapi karena saya tidak connect di sini, entah terjadi apa. Setiap kali saya suruh menggunting kertas, saya nggak bisa. Anak-anak lain gunting biasa bisa, malah justru disuruh hati-hati sama papa mama. Jangan sampai melukai tangan sendiri. Papa mama saya nggak usah khawatir, karena saya nggak bisa lukai diri sendiri dengan gunting saya. Karena saya nggak bisa menggunting. Jalan berapa langkah, saya jatuh ke tanah. Bukan karena saya lumpuh, tapi karena lemah. Hanya karena doa seorang mama. Mama saya berdoa di Indonesia, saya berada di Taipei. Di sana saya sekolah. Oleh sebab itu Anda jangan heran saya bisa sedikit Mandarin karena itu. Saya sekolah di sana sekaligus terapi, tapi dokter nggak bisa apa-apa. Bukan berarti dokter nggak mau, karena dokter juga manusia. Salah satu profesi yang saya paling kagum adalah dokter sebenarnya. Dulu waktu kecil saya rindu jadi dokter, tapi Tuhan punya rencana yang lain, saya jadi pendeta. Tapi dokter nggak bisa apa-apa. Saya ingat suatu hari saya jalan ke sekolah, anak umur 6 tahun. Kakak saya pun saya nggak beritahu apa yang terjadi. Mau tahu kenapa? Karena saya nggak tahu bagaimana menaruh dalam kata-kata. Karena saya baru saja wisuda sebagai balita. Saya nggak tahu gimana menjelaskan. Di tengah-tengah jalan di Panqiao Taipei, saya mau pergi ke Hopu Guoxiao. SD saya namanya itu. Saya jalan di tengah jalan, tiba-tiba saya kesetrum. Seolah-olah ada setrum cair yang masuk di tubuh saya. Dari mana saya nggak tahu. Itu naik turun saudara. Saya masih ingat dari bawah, disetrum dari kepala saya turun, naik, turun, ke samping, turun. Itu seperti cairan listrik. Cuman saya kan anak kecil, polos-polos aja, nggak beritahu siapa-siapa, jalan aja. Khususnya di kepala saya, voltase setrum itu tinggi sekali, namun tidak membunuh, justru menyembuhkan. Sejak hari itu, saya juara kelas di kelas, saya selalu juara kelas hingga saya lulus sekolah. Sejak hari itu saya jadi kuat sekali, malah justru nggak bersyukur, malah suka berkelahi. Saya nggak tahu ternyata ada seorang ibu
yang menyebut nama saya dalam doa, Yesus, kalau engkau memang adalah Tuhan, Allah yang hidup satu-satunya, aku serahkan anakku Philip ini, anak yang kedua, asal dia jangan mati. Kau sembuhkan dia. Suatu hari nanti, seperti Hana katakan sama Tuhannya, dia bisa menjadi hamba-Mu. Saya nggak tahu cerita itu. Tapi saya tahu Tuhan sudah hadir di hidup saya sejak saya kecil sekali. That river. Dan sungai itu melewati hidup saya. Dan saya disembuhkannya. Hari ini saya berdiri di depan Anda adalah produk kasih karunia. I have tasted and know, saya sendiri tahu, mengalami, that for every broken dream, mimpi yang hancur, there is healing in Jesus' name. I have tasted and I know that for every broken life, setiap hidup yang hancur, there is healing in Jesus' name. Bapak Ibu Saudara, saya ingin memperkenalkan pada Anda sungai ini yang mengalir saya waktu saya umur 6 tahun. Dia ada di sini, saya menua, dia tidak pernah menua. He's the ancient of days. Dialah Alfa dan Omega. Tak ada asal usul, tak ada akhir. Dia selalu muda. Namanya Yesus, dan dia hadir dalam rohnya. Kita sambut dia sekali lagi. Kita berikan tepuk tangan dengan kasih. Sebentar kita akan melakukan ini. Saya akan perkenalkan river ini, sungai ini. Namun kita perlu percaya kepada apa yang ditulis oleh Alkitab. Sebentar lagi, saya ajak seluruh ruangan di Kemayoran ini untuk bergandeng tangan tanpa kecuali. Jangan ada satu manusia pun terputus. Saya akan seret Anda semua masuk dalam sungai ini. Yang kuat imannya menyeret yang lemah tidak ditinggalkan. Oleh sebab itu kita bukan cuma tumpang tangan, bergandeng tangan. Dan kalau Anda menyaksikan lewat live streaming dan televisi, saya minta Anda juga bisa cukup mengulurkan tangan ke depan televisi. Anda bisa bergandeng tangan dengan seseorang kalau ada saudara seiman. Kita berdoa sama-sama. Saya tidak butuh iman Anda. Kalaupun Anda perlu punya iman cuma sebesar biji sesawi aja cukup, lebih kecil dari beras. I don't need your faith. I have my best friend that's more than enough for me. Aku punya Allah Roh Kudus dan itu cukup bagi orang yang sembuh nanti. Enggak semuanya adalah orang yang gede imannya. Ada yang kurang percaya pun akan disembuhkan. Saya mau berdoa kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus saya mau menghampiri Allah Roh Kudus dan berkata, Tuhan, kalau boleh Tuhan, berikan 100% kesembuhan di tempat ini malam hari ini. Minggirkan partitur ini. Mari semua bangkit berdiri. Lihat saya. Karena hari ini saya yang dipilih Tuhan untuk berkhotbah, menyampaikan firman. Alkitab berkata, kepada siapa yang menyampaikan firman diberikan kuasa tak terbatas. Karena firman itu bukan karena hambanya. Karena itu, that river, sungai itu akan mengalir dari saya ke Anda. Tapi dari Yesus sumbernya, katakan amin. Dan bagi Anda yang menyaksikan, dari sini ke sana. Nanti saya akan gandeng tangan dengan seseorang di sini. Sampai ujung tangan terakhir. Sungai itu akan mengalir sama kuat voltasenya. Karena ini bukan sungai manusia, tapi sungai Allah. Inilah Roh Kudusnya. Dan ketika sungai itu mengalir, saudara, dari tangan saya ke tangan orang berikutnya, terus mengalir lagi, semua kita akan masuk dalam sungai Roh Kudus. Mengalir lagi dari tangan ke dada, naik ke kepala, seperti yang saya alami di Taipei waktu saya masih baru lulus balita. Turun ke bawah, ke hatinya, mengubah dia, ke tangan kanannya, lalu pergi ke orang sebelahnya, dan seterusnya. Dari tangan, lengan, ke kepala, ke kaki, ke lengan satunya, keluar lagi. Namun tidak pernah meninggalkan orang tersebut, sudah dipenuhi, malah menularkan ke sebelahnya. Dan terus demikian, tidak perlu berjam-jam, detik saya pegang Anda.
river itu, sungai itu, Roh Kudus itu sampai kepada barisan yang terakhir di gedung ini. Sampai yang tidak ada di sini lewat media. Dan kemanapun sungai itu mengalirimu, akan ada kesembuhan ilahi, kata Yeskiel. Alkitab berkata dengan jelas, di mana ada kematian Tuhan bangkitkan, di mana ada kehilangan Tuhan kembalikan, di mana ada kerusakan Tuhan perbaiki. Bukan memperbaiki yang lama jadi baru, tapi menggantinya sama sekali baru. Saya yakin malam ini ada mujizat-mujizat penciptaan. Bukan cuma mujizat perbaikan. Orang yang tidak bisa mendengar dari sejak kecil, dari sejak lahir, tidak ada alat pendengaran, akan muncul alat pendengaran. Bukan karena saya hebat, tapi karena Yesus dimuliakan, Roh Kudus dicurahkan, dan dia mengalir kemanapun dia lewat. Di situ ada kesembuhan, di situ ada mujizat, di situ ada penciptaan. Ketika Roh Kudus ada di atas bumi yang masih kosong hampa, di atas permukaan air, berfirmanlah Allah. Yesus ada di sana saat penciptaan. Jadilah terang. Roh Kuduslah agennya untuk menjadi terang itu jadi. Karena dia ada di sana, di atas permukaan air ketika bumi belum berbentuk. Berfirmanlah Allah, maka jadilah. Yang membuat semua firman ini nanti digenapi dengan tanda-tanda heran adalah karena Roh Kudus sudah persis berada di atas kepalamu dan kepalaku. Dia menjadi begitu dekat, dia berjalan dengan umatnya saat ini juga. Anda siap untuk berjumpa dengan dia? Bergandeng tangan. Are you ready? Saya tunggu sampai semua tangan terhubung. Oh Lord, thank you. Baru saya akan pegangkan tangan saya ke orang di sebelah saya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Oh Kau, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah. Jelikanku, jamalah, ku rindu hadir. Orang yang di ujung, yang ujung sekali pegang pundak teman barisan depannya supaya semua barisan terhubung. Allah Roh Kudus, I love you my best friend. Penuhi kami. More than words can say. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Kita akan menghampiri dia lagi. Saya belum pegang tangan dulu. Anda semua gandengan. Holy Spirit God, mari kita hampiri dia dengan lemah lembut. Katakan, Holy Spirit God,
Come and fill this place. Come and fill this place. For I long to know you more. For I long to know you more. In a deeper way. In a deeper way. Holy Spirit, God, come and touch my heart. Come and change my heart. Spirit God, come and change my heart. Come and change my heart. Open my eyes, open my ears, open my eyes, open my ears. I want to know you more. And I cry, holy. And I cry, holy, holy, holy is the Lord. Holy is the Lord. And I exalt you, and I exalt you. Glory, glory, glory to the Lord. Glory the Lord. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus. Lihat Yesus tersenyum menerima penyembahan kita. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Sambil bergandeng tangan, sekarang saya minta semua untuk tidak ikut menyanyi. Saya seorang diri berurusan dengan Roh Kudus, dan sungai itu akan mengalir. Pak Peter, Pak Fuji, angkat tanganmu. Aku lupakan semua orang-orang yang di depanku, Tuhan. Aku bersekutu pribadi denganmu. My best friend, my Lord, my God. Senling nilai充满在这地，我渴望更认识你，更深的经历，神灵请你来，改变我心意，开我眼睛，开我耳，让我更多认识你。神灵请你来，充满在这地。我渴望更认识你，我渴望更深的经历，圣灵请你来，
改变我心意，开我眼睛，开我耳，让我更多认识你。我呼求圣洁，圣洁，圣洁归我主，我尊崇你荣耀，荣耀，荣耀归我主。Angkat tanganmu sambil bergandeng tangan, diangkat tangannya. Saya masih nyanyi sendiri. Sama-sama nyanyikan dengan lembut. Ku sembah kudus, dengan lembut. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Musik terus dialunkan dengan lembut. Ada telinga yang sunyi karena tuli sekarang menjadi noisy atau menjadi ramai sekali. Tuhan membuka telingamu, saudaraku, dimanapun Anda berada sekarang. Saya tidak tahu, ada telinga yang dibuka Tuhan. Bersamaan ini ada telinga yang ramai sekali karena ada dengungan 24 jam sehari, tiba-tiba jadi sunyi. Coba buka telingamu. Bunyi nging-nging itu tidak ada lagi. Saya mendengarkan sekarang ada bunyi seperti gilingan, grinding. Bunyi tulang. Roh Kudus katakan pada saya, ada tulang yang sekarang juga yang sudah kaku bisa bergerak lagi, tapi masih agak aneh ketika digerakkan. Anda bisa seolah-olah mendengarkan tulang Anda berbunyi kertakan karena oli, karena oil, karena minyak itu belum ditambahkan, belum diutus Tuhan ke tulangmu. Sekalipun tulangmu sekarang sudah sembuh, aku utus di dalam nama Yesus sekarang. Aku kirim oli dari sorga, oli sorgawi itu atas setiap tulang yang rapuh. Aku patahkan setiap rematik. Hai setan, kau pergi dalam nama Yesus. Osteoporosis yang parah hancur seketika dalam nama Tuhan Yesus. Tuh kata-kata ya penglihatan 85% kembali di mata seseorang yang cuman bisa menggunakan matanya selama sebanyak 15%. Terimalah
Tuhan memulihkan penglihatanmu kembali, saudaraku, di dalam nama Yesus. Tunarungu, mendengarlah kata ini sekarang. Yesus, Yesus. Hai roh kanker, lihat aku dalam nama Yesus. Aku usir kamu masuk ke lautan api detik ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus, ambil semua sampahmu ya setan, masuk ke mulut babi. Jangan masuk ke anak-anak Tuhan ini. Dalam nama Yesus, keluar. Kering. Saya ulang apa yang saya lihat kemarin. Ada tumor beberapa ada yang hilang seketika, tapi ada yang jatuh ke tanah nanti. Anda mulai lihat daerah tumormu itu gosong. Anda ke kamar mandi sekarang, ada kanker payudara yang sekarang disembuhkan Tuhan. Coba dicek, benjolannya sudah tidak ada. Dan daerah itu ada gosongnya karena ada halilintar surga Roh Kudus. Bukan cuman sungai yang lembut dan gentle, dia juga adalah api. Dia juga adalah angin taufan yang datang saat Pentakosta. Terima dalam nama Yesus. Aku patahkan sakit penyakit. Hina hatiku di harta kaya hati seseorang berkata, aku nggak percaya. Aku nggak akan percaya Tuhan sampai aku mati. Ada orang yang berkata begini, aku mending mati daripada ketemu Tuhan. Hatimu pahit, saudaraku, seperti Simon. Aku berkata kepadamu kembali, Yesus cinta padamu. Detik saya berbicara sekarang, ada operasi hati yang terjadi. Saya melihat tangan Tuhan memegang satu orang. Tangannya, dia nggak mau. Lalu Tuhan ambil jantung hatinya itu, diganti dengan hati daging yang lembut, bukan hati batu. Syukaraya batu kata ya. Hai roh syabu-syabu, orang tak ke dalam nama Yesus kau tinggalkan tubuh. Setiap tubuh yang sekarang terkonek tangan dengan tangan di dalam sungai Roh Kudus, kau tak berhak lagi. Setiap barang-barang jahanam itu yang membuat kecanduan, Tuhan beri detox secara supranatural sekarang. Roh Kudus, diam semua, diam. Saya tahu di sini akan terjadi kelepasan. Dengan suara keras sekali saja, aku tidak bertele-tele, tidak akan berdoa kelepasan melawanmu selama 6 jam atau cuma 30 menit pun tidak. Aku tidak mau berlama-lama dengan kamu setan. Aku lebih baik berlama-lama dengan Tuhan. Dengan satu kataku, dalam nama Yesus, keluar satu kalimat. Kalian roh-roh narkoba, keluar detik ini juga dari tubuh-tubuh penderita ini. Dengan teriakan keras, tinggalkan mereka sekali untuk selamanya. Tinggalkan daerah Kemayoran. Jangan kembali ke rumah mereka. Jangan kembali kepada orang-orang yang mereka cinta. Engkau tidak boleh masuk lagi. Semua diam. Dengar setan, saya lagi bicara sama setan. Saya bukan bicara kepada manusia, kepada Anda sekarang. Hai setan, satu kalimat kau keluar semua. Dari ujung sana sampai ujung situ. Sekarang juga. Dalam nama Yesus, come on! Konselor, orang-orang yang teriak itu diambil. Bawa masuk ke kamar kelepasan. Mereka sudah lepas. Penuhi mereka dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, come on! Tuhan mencintai orang-orang gay dan homoseksual, tapi Tuhan membenci dosa dan pakaian mereka. Yesus mengubah karakter sifat orang seseorang dalam nama Yesus. Oh, saya melihat ada anak umur 2 atau 3 tahun. 2 atau 3 tahun. Dengan kebutuhan khusus sekarang di otaknya. Saya melihat seperti kabel disambung sama Roh Kudus. Waktu Roh Allah sedang mengaliri dia. Ada kabel di otaknya yang disambung oleh Roh Kudus. Saya mendengarkan di telinga kanan saya ada suara klik, ada suara klik. Saya masih dengar sekarang klik, klik. Dalam nama Yesus, terima mujizat itu dalam nama Yesus. Receive. Torianando dosen, ada patakaya, ada patakaya. Ada patakapaya, ada patakaya, ada patakapaya, ada patakara, patakabara, ada payasana. Tidak ada patakaya, ada patakapara, ada patakabara, ada patakara, para. There's a river that flows from the fountain of God, and it heals everyone along the way. I have tasted and know that for every broken heart there is healing in Jesus' name.
Aku katakan kesembuhan di dalam nama Yesus. Buka rohmu, buka hatimu saudara. Jangan ada satupun jiwa yang tertutup dan mengeraskan hati. Terima kesembuhan itu. I speak healing in Jesus name. Aku ucapkan dengan iman kesembuhan dan kuasa penciptaan Allah. Paru-paru yang baru di dalam nama Yesus. Terimalah paru-paru yang baru dalam nama Yesus. Ora patakapayam, ora marah. Paru-paru kiri yang tinggal 3/4, Anda di X-ray lagi, paru-paru itu akan utuh di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah organ-organ tubuh yang baru dari sorga datangnya, dari pohon kehidupan yang berbuah 12 kali setiap bulan. Dari sana daun-daun yang menyembuhkan bangsa-bangsa. Terima kesembuhanmu. Saudara yang ada di rumah-rumah menyaksikan ini, kalau Anda dengan keluarga, gandeng tangan sekarang dengan seluruh keluarga, gandeng tangan di tempat. Oh, gandeng tangan di tempat. Allah melawatmu. Terima Roh Kudus. Dimanapun Anda berada sekarang, Allah melawatmu. Anda yang menyaksikan lewat media, gandeng tangan dengan seseorang. Kalau Anda sendiri juga, Anda ulurkan tangan ke depan. Terima Roh Kudus. There's a river that flows from the fountain of God, and it heals everything along the way. I have tasted and know that for every broken heart there is healing in Jesus' name. Lepaskan tangan. Saudara yang disembuhkan segera langsung maju ke depan, dicek sama dokter dan memberi kesaksian. Victor, ajak menyembah. Haleluya. Thank you Lord. Saudara kalau tidak keberatan, tetap bangkit berdiri. Haleluya. Di hadirat-Mu, angkat tanganmu. aku puas. Di hadirat-Mu, aku bebas. aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang. Di hadapan Raja-Mu. Mari semua angkat tangan. Ku beri kemuliaan, yes, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku angkat wajahmu, katakan pada Bapamu di surga, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tetap bangkit berdiri. Pak Peter, cepat kemari. Beritahu kepada jemaat apa yang Tuhan lakukan kepada wanita itu. Pastor Philip, ibu ini mengalami sakit kista selama 3 tahun. Dan pada waktu ibu ini kemarin Pak Philip berdoa, dan ibu ini mengalami sesuatu yang berbeda. Seperti dadanya ditekan, perutnya ditekan 2 kali, dan saat itu dia mengalami satu kelegaan di dalam sakit penyakitnya, dan dia katakan, saya percaya Tuhan sudah menyembuhkan. Dan dia tidak percaya. Tadi pagi dia pergi ke rumah sakit Husada untuk memeriksa sakit kistanya, dan dikatakan bahwa sakit kistanya sudah mengecil. Pertama 5,5 cm dan sudah mengecil, hampir dikatakan tidak ada lagi. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Saya berdoa detik ini juga Tuhan lenyapkan kista Anda. Apa yang Anda rasakan? Waktu kemarin saya jaga asyik di sana, waktu Pastor Philip bilang taruh tangan di dada, saya pegang perut saya. Pertama dulu saya tekan begini, sangat sakit. Ketika waktu saya ikutin Pastor Philip bilang, sembuhkan saya Tuhan. Ketika itu ada sesuatu yang tekan perut saya 2 kali. Ada tangan yang tidak terlihat menekan perut Anda. Ya, tangan saya di Yesus sana. Kristus. Ya. Dan tangan itu akan menjamahmu sekali lagi saat ini. Orang yang melayani Tuhan tidak akan dilupakan. Mereka yang pertama kali disembuhkan. Dari seragamnya saya tahu dia usher, dia tidak peduli dengan sakit penyakitnya, malah melayani orang sakit. Justru siapa yang menaruh kepentingannya mencari kerajaan sorga, semuanya ditambahkan biar kista itu lenyap sama sekali. Ibu, terima kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Sebab Kau besar, come on, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, beriman, jangan ragu, jangan bimbang untuk kesembuhanmu. Dia bisa, dia sanggup, sebab dia adalah Allah, namanya Yesus. Seperti sebab dia besar, sebab dia besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tetap dalam hadirat Tuhan dengan penuh hormat, silakan duduk. Pak Fuji. Pastor Philip, anak muda ini selama setahun ini kehilangan pendengaran hampir 80%. Dia hanya bisa mendengar kurang lebih 20%, bahkan kurang. Dan hari ini, sampai hari ini dia bekerja pun harus menggunakan alat bantu dengar. Dan karena dia ini tahu acara FK ini akan diadakan selama sebulan yang lalu, dia menanti-nantikan dan hari ini datang. Puji Tuhan, hari ini dia mengalami perubahan. Dia bisa mendengar. Sebelumnya dia susah sekali dengar kalau dipanggil orang, tapi hari ini pendengarannya pulih dengan luar biasa. Sebelah mana yang tadinya kurang, tidak bisa mendengar? Oke. Angguk-angguk kalau bisa mendengar. Dengar sesuatu. Oh haleluya, saya pegangin ini semua dulu. Nanti saya kembalikan ke panitia, Anda ambil di panitia. Sebab saya tidak perlu ini semua, tapi saya mau taruh semua di sini. Di bawah kaki Yesus. Pak Peter,
Come on. Biarin. Saudari ini, Pastor Philip, saudari ini mengalami asma dan bronkitis akut. Dan pada waktu kemarin, Pak Philip berdoa kepada dia. Dan sungguh-sungguh pada waktu itu dia merasakan dadanya, perutnya ditekan juga 2 kali. Dadanya ditekan 2 kali. Dan saat itu juga dia mengalami kesembuhan. Dan pada waktu dia mulai mengetes, dia mulai menarik napas panjang. Dan di pertama kalinya, dia bisa menarik napas panjang dan merasakan kelegaan. Nafas yang panjang. Enak ya udara segar ya. Seperti ciptaan Tuhan yang paling coba tarik lagi. Sama-sama kita nafas sama dia yuk. Jangan sampai kita lupa bernafas itu adalah berkat dan anugerah. 1, 2, 3. Sama-sama ya, lama-lamaan sama jemaat. Sini dong, jangan takut sama saya. Sini sedikit Pastor ya. Philip, ini alat bantu yang sudah dia akan pakai lagi. Nanti ambil di panitia. Boleh saya berhenti di sini? Boleh saya taruh di kakinya Tuhan Yesus? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayo, panjang-panjangan nafas sama mereka. Ayo ya, jangan mau kalah ya. 1, 2, 3. Gak kalah. Ya, kasih tepuk tangan untuk dia. Tangan itu yang menekanmu, mengangkat asmamu, akan menjamahmu sekarang dalam nama Yesus. Terima. Haleluya. Thank you Father. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Anda temannya? Saya tanya kok ditinggal. Angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sing softly. Ku beri kemuliaan, Jesus is here. Dan hormat. Ku angkat suara pujian. Pak Peter mau dipakai Tuhan seperti ini juga. Terima dalam nama Yesus. Kau besar, perbuatanmu tunggu ajaib, tiada seperti Engkau. Seperti siapa? Yesus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti yang sebelah kiri jangan mau kalah dahsyat, karena Allah hadir di kanan kiri, dia tetap sama. Amin. Pak Moro, please tell me what God has done. Apa yang Tuhan telah lakukan? Pak Philip, ibu ini adalah penonton setia dari B430 dan beliau hadir hari ini, ya. Dan beliau mengalami jamahan Tuhan oleh karena telinga sebelah kiri mengalami dengung yang sangat keras dalam 3 tahun sehingga tidak bisa mendengar. Bahkan ketika dia menggunakan alat dengar, yang sebelah kiri tidak bisa, sebelah kanan bisa. Tapi tadi waktu didoakan, tiba-tiba ada sesuatu yang membuka telinganya sehingga tadi sudah dites oleh dokter, oleh tim yang ada di sana, berikan bunyi-bunyian, sebelah kirinya bisa mendengar. Berikan tepuk tangan. Dengungan itu hilang. Dengungan itu hilang. Kalau hilang, beritahu yang keras sudah hilang. Supaya semua tahu ini bukan kebetulan. Sudah hilang. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima urapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ajak kita sama-sama. Ayo kita sama bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Kalau kita lihat seperti ini, pasti lebih bergairah daripada kita mendapatkan harta karun di dunia sekalipun. Kita melihat saudara-saudara kita diubahkan dengan cara yang ajaib dan dahsyat. Siapa yang mengubahnya? Yesus. Kita kasih puji-pujian. Come on, let's just sing one song. Terima di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, sing. Kasih tepuk tangan seperti ini. Haleluya. Yeah. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Kita memuji-muji Tuhan. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Mari kita lambaikan tangan kita seperti ini. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Dia bertata di atas pujian. Tiada duanya, tiada seperti Kau.
Mari kita semua kasih kecupan sama Tuhan Yesus. Cium seperti ini. 1, 2, 3. Amin. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi siapa? Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Lambaikan tanganmu. Soraklah. Haleluya. Hey. Haleluya. 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 Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur. Come on. Ikuti saya ya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Seperti ini. Sebab Kau yang layak dipuja. Dari bawah lagi. Kami mau biar pujian naik ke atas. Ke tata Allah. Nama-Mu. Sekali lagi. Segala puji syukur. Ayo dari bawah, biar pujian membumbung tinggi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Apa? Lambaikan tangan setinggi mungkin. Yang bisa lompat dengan saya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Say haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan high five satu sama lain, katakan Yesus itu sangat baik. Praise the Lord. Silakan duduk dulu. Siapa duluan? Mari berebut. Ya. Tunggu ya, sabar. Ya Pastor Philip, anak ini mata kanannya minus 850, mata kirinya 225. Menurut dokter, jika perbedaan atau selisih lebih dari 3, maka ini dinyatakan menderita mata malas. Dan hari ini setelah didoakan, mata kanannya bisa melihat, menurut dokter jarak 3 meter itu sudah mujizat. Bisa melihat angka. Dan hari ini, anak ini telah menerima mujizat. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oh haleluya. Baca, itu apa? Biasanya bisa kelihatan sejauh apa? Baca yang jauh, baca. Itu ya, baca. Coba baca. Apa itu? Festival Kuasa Allah 18. Haleluya. Ya, jangan lupa. Kamu disembuhkan di Festival Kuasa Allah 18 oleh siapa? Yesus. By the way, keluarga saya nggak pernah dilupakan. Ini adalah om dan tante saya. Mereka datang dari jauh untuk hadir, bukan melihat ponakannya, melihat Yesus Kristus yang ponakannya sembah. Tidak ada orang yang ditinggalkan. Mari saya ajak kita semuanya berdoa untuk keluarga kita. Angkat tanganmu seperti ini, di tempat aja. Tuhan Yesus, selamatkan setiap keluarga kami dimanapun mereka berada. Bukan cuma papa, mama, suami, istri, anak, sampai ponakan, sampai om, tante, sampai sepupu. Tuhan pakai kami dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung dunia. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap orang yang mengangkat tangan di sini maupun lewat media. Satu persatu keluarga kami diselamatkan. Tak ada kecuali ya Tuhan. Terima kasih juga untuk keluargaku yang Kau juga tidak lupakan aku melayani keluargamu. Keluargaku pun Kau jamah. Terima kasih Yesus. Iya. Anak kecil, 小孩子 memang paling polos ya. Oh, thank you. Kurabata kayasya, namata kayasya. 不要紧，不要紧，不要紧，你可以不要怕。OK。Yes, Jesus loves me.
Yes, mulai jalan ke sini. Jesus loves me. The Bible tells me so. Oke. Tunggu sebentar. Yes, Lani. Pak Philip, Pastor Lani. sepertinya kita harus bersuka cita bukan karena Yesus melakukan mujizat di tahun-tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Ya. Malam ini pun Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Amen. Bapak ini 2 tahun yang lalu telinganya sebelah kanan mengalami sesuatu karena mandi kemasukan air. Lalu malam hari ini ketika didoakan terasa panas badannya yang begitu luar biasa sampai tiba-tiba sesuatu terjadi di telinganya bisa mendengar dengan baik dan wow, mengalami mujizat yang begitu luar biasa. Yesus mencintaimu. Ini anaknya dan istrinya. Terima kasih Tuhan, berkati. Oh. Thank you Lord. Thank you Father. Thank you Father. Hai. Ming, sini Ming. Terima kasih. Semua healing announcer di depan ini adalah pastor-pastor. Mereka pun punya healing ministry. Saya betul-betul minta Tuhan, yang dipakai begini bukan cuma 1-2, tapi tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit, mereka akan sembuh. Ini bukan eksklusif, bukan copyright, bukan cuma orang spesial. Tidak ada orang spesial dalam kerajaan Allah. Setiap Anda juga bisa dipakai olehnya. Pulang, tumpangi tangan pada orang-orang yang Anda cinta, yang sedang sakit, yang sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah. Pulang, beritahu sama mereka bahwa Yesus hidup. Mereka akan mendengarkan Anda, karena di sini Anda hari ini telah menerima pengurapan yang baru. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Pak Peter, yes. Pastor Philip, adik ini mengalami kesulitan pada waktu dia buang air kecil, karena setiap kali dia buang air kecil harus ditekan, dan dia begitu sakit karena hal itu. Dan pada waktu Pak Philip tadi kita berdoa, dan dia merasakan dari sesuatu di alat kelaminnya, dan pada waktu dia mulai coba untuk tes, untuk dia buang air kecil, dan saat itu air kecilnya bisa keluar dengan lancar tanpa harus ditekan lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Nggak sakit sama sekali sekarang. Wah, habis ini mama harus siap-siap. Si putranya akan sering-sering ke kamar mandi. Jangan-jangan nanti jadi hobi. Di sini nggak bisa diperagain, karena itu yang tahu hanyalah Anda sendiri dan keluarga. Tapi saya bersyukur untuk setiap kesembuhan yang Anda alami. Angkat tanganmu, Yesus ingin menjamahmu sekali lagi. Mama juga sama, terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Yesus, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, urapanmu begitu indah. Kenapa Anda tangannya kok goyang-goyang gini? Anda merasa apa sekarang? Merasa seperti apa? Hadirat Tuhan itu kayak apa sih? Beritahu sama orang-orang dong. Hah? Kayak begitu mungkin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pak Moro, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Come on. Ya Pak Moro. Pak Philip, Thank Ibu you, ini Jesus. sangat bersuka cita. Sampai tadi di bawah ngomong terus, ikut nyanyi di bawah dengan bersuka cita. Karena selama 4 tahun mengalami stroke, membuat dia kesulitan berbicara. Jadi lambat sekali berbicara. Sehingga hari ini dia menerima mujizat. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus. Saya ajak semua jemaat bangkit berdiri. Loves me. The Bible tells me. Ibu sangat enak suaranya. Sering-sering memuji Tuhan ya. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sangat sangat baik. Amin. Satu lagi, lalu saya mau memanggil setiap Anda yang belum pernah memiliki komitmen pribadi dengan Tuhan Yesus. Hari ini Anda akan diselamatkan. Hari ini Anda akan terima Tuhan. Karena Yesus sudah menunggumu. Sudah menunggumu dari dulu. Cepat maju ke sini kalau masih ada di sebelah sana. Saya panggil dulu aja. Saya minta setiap orang di tempat ini yang belum pernah menerima Yesus secara sengaja, secara pribadi. Kalau di dalam hati Anda kosong dan hampa, Anda belum pernah mengucapkan doa untuk menerima Yesus. Selama ini cuma ikut-ikutan, itu belum termasuk. Setiap iman adalah sebuah keputusan. Kalau hari ini Anda datang ke tempat ini bukan kebetulan. Yesus sudah menunggu Anda, menunggu sekian lama agar Anda menjadi anaknya, dan Dia siap untuk menyelamatkanmu. Karena keselamatan adalah mujizat yang terbesar. Katakan keselamatan, katakan semua keselamatan.
Katakan yang keras, keselamatan adalah mujizat yang paling besar. Amin. Sehari ini ribuan orang akan diselamatkan. Orang-orang yang kita cintai, yang kita bawa ke Kemayoran, dan yang mereka menyaksikan lewat televisi hari ini, tidak sia-sia Anda mengajaknya, karena mereka akan maju ke depan, memberikan hati dan hidupnya pada Yesus, dan Yesus akan mengubah masa depan mereka. Amin. Saya undang setiap orang yang berkata, aku belum pernah terima Yesus, atau selama ini cuman KTP, atau aku sudah mundur, untuk dalam hitungan ketiga saya sebut 1, 2, 3, majulah segera. Barang Anda dibawa atau titipkan ke seseorang, dan ketika 1, 2, 3 diucapkan, saya minta semua orang tepuk tangan menyambut mereka masuk di dalam kerajaan Tuhan. 1, 2, 3, haleluya. Yes, come on, yo, sing. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yeah, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Selamat datang baik, dalam kerajaan Tuhan. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Amin. Selamat datang. Welcome home. Yesus baik, Welcome home. Welcome home. amat baik, Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. amat baik, Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama